Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran sedekah, bersedekah kepada suami dan kerabat serta mendahulukan mereka yang lainnya. Maksudnya adalah di saat seorang istri kebetulan lebih kaya daripada suaminya, sehingga dia dengan kekayaannya tidak butuh nafkah dari suaminya, dia hanya butuh seorang suami yang saleh, yang mendampingi dia menjadi ayah anak-anaknya. Maka dia pun membiayai kehidupan rumah misalnya, sehingga dia punya harta melimpah. Nah di saat dia ingin sedekah, dia sedekah sama suaminya saja. Tidak perlu dia sedekah ke tempat lain. Ya. Tentu boleh saja ke tempat lain, tapi kalau dia berikan pada suaminya, ini termasuk amal yang afdal. Kita akan dengarkan hadis pertama dalam bab ini, hadis yang paling masyhur berhubungan dengan judul kita ini, dengan sanad sahih, urutan 891 dari awal belajar berbunyi, dari Zainab Ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, walau min huliyikunna." Qalat, "Faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud faqultu, innaka rajulun khafifu dhatil yad. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah. Fa'tihi fas'alhu, fa in kana dhalika yajzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum." Faqala Abdullah, "Bal i'tihi anti." Fantalaqtu, fa idha imra'atun min al-ansari bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hajatuha hajati. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahaba. فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في هجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. Terjemahannya, kata Zainab Ats-Tsaqafiyyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersedekah kepada para wanita, wahai para wanita, bersedekahlah, segera kerjakan, walaupun itu dari perhiasan-perhiasan kalian. Zainab berkata, lalu aku pulang kepada Abdullah bin Mas'ud suamiku, aku berkata, kamu adalah seorang laki-laki pemilik tangan yang ringan, maksudnya miskin. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kami, para wanita, untuk bersedekah. Pergilah kepada beliau, tanyakan jika hal itu, dalam kurung sedekahku padamu, telah cukup bagiku. Maksudnya dari kewajiban bersedekah. Maka aku akan memberikannya kepadamu. Tapi jika tidak, maka aku akan berikan kepada orang lain. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada istrinya, Zainab radhiyallahu anhum ajma'in, kamu saja yang pergi menemui beliau dan bertanya. Maka Zainab pun berkata, lalu aku berangkat. Ternyata di pintu Rasulullah SAW, pintu rumah beliau, terdapat seorang wanita dari Ansar dengan keperluan yang sama denganku. Maksudnya sama-sama wanita kaya, mau sedekah untuk suaminya. Rasulullah SAW adalah orang yang disegani. Ini sisipan perkataan Zainab. Kemudian Bilal keluar kepada kami. Kami berkata kepada Bilal, datangilah Rasulullah SAW dan kabarkan beliau bahwa ada dua orang wanita di pintu. Keduanya bertanya kepada Anda, bolehkah bersedekah kepada suami mereka berdua dan juga kepada anak-anak yatim yang dalam pemeliharaan mereka berdua. Dan tolong jangan katakan kepada beliau siapa kami. Zainab berkata, lalu Bilal masuk kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau. Rasulullah SAW bertanya, siapa keduanya? Kata Bilal, seorang wanita dari Ansar dan juga Zainab.
Maka Nabi SAW mengatakan, Zainab yang mana? Maka Bilal menjawab, istri Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi SAW bersabda, jawablah kalau mereka berdua memperoleh 2 pahala kalau mereka lakukan itu. Yaitu pahala kerabat dan pahala sedekah. Dari hadis ini, teman-teman sekalian, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak sekali. Ya. Pelajaran yang luar biasa dalam bab sedekah. Kita langsung saja masuk ke faedah-faedahnya sekaligus syarah penjelasan. InsyaAllah. Faedah yang pertama dari hadis adalah tentang pentingnya seseorang itu menuntut ilmu dan juga segera mempraktikkan ilmu yang sudah dia pelajari. Ini pelajaran pertama dari hadis dan inilah yang dipraktikin dan dicontohkan oleh tokoh hadis ini, sahabiat Nabi Zainab Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu anha. Di saat dia mendengarkan Nabi SAW memerintahkan para wanita untuk bersedekah, ya, walaupun dengan perhiasan-perhiasannya. Maka begitu dia tahu itu adalah perintah Nabi yang merupakan ilmu bagian dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia langsung mau praktikkan. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Ilmu bukan hanya sekedar didengar dan tahu, oh iya saya sudah tahu. Tapi mana praktiknya? Justru ilmu walaupun tidak terlalu banyak tapi dipraktikin jauh lebih banyak berkahnya dibandingkan ilmu yang banyak melimpah tapi tidak praktik. Berapa banyak orang yang menjadi sarjana agama bahkan tapi tidak mempraktikkan ilmunya. Ilmu agama yang dia pelajari, ijazah yang dia dapatkan hanya sekedar untuk mencari kehidupan dunia saja. Ya. Sehingga tidak penting bagi mereka kembali mengingat ayat-ayat Al-Quran yang pernah dihafal saat kuliah, menghafal, mengulangi lagi hadis-hadis Nabi SAW yang pernah dipelajari, mengingat lagi dan merenungi perkataan para salafus saleh dari sahabat, dari tabi'in, statement para ulama berhubungan dengan ibadah-ibadah yang sudah mereka pelajari dulu. Karena bagi mereka nggak penting, yang penting ijazahnya bisa dipakai melamar kerja, ya, di lembaga itu instansi pemerintah ataupun swasta, udah cukup bagi mereka. Sehingga kita temukan mereka orang yang jauh dari agama. Bahkan masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran agama dalam kehidupan mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Dan ini saya lihat sendiri di lapangan, ya. Ada bahkan yang sudah sampai pada tingkat doktor. Tapi mereka tidak menjaga auratnya. Tidak menjaga pergaulannya. Tidak menjaga ibadahnya. Karena hanya profesi saja. Dan orang yang seperti ini, pada saat dia praktikin, pada saat dia sarankan dan sampaikan ilmunya kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya juga akan seperti dengan dia. Karena memang niatnya dia mengajar untuk itu. Dia tidak temukan ada keberkahan di situ. Tidak ada keberkahan. Ya. Padahal sebenarnya harusnya ada keberkahan. Kapan itu terjadi? Kalau dia menjadi praktisi. Dia mempraktikkan dulu ilmunya. Kalau Anda menuntut ilmu, lalu Anda misalnya tentang sholat malam Anda belajar hadis, lalu Anda praktikin, lalu Anda sampaikan kepada orang lain, pastikan akan berbekas. Karena Anda seorang praktisi dan Anda ingin orang lain juga mengerjakannya sehingga menambah amal saleh buat Anda. Tidak ada indikasi duniawi di situ. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin jabatan. Situ ada keberkahan. Nah ini faedah yang pertama dari sikap Zainab radhiyallahu anha. Bagaimana mendengarkan ilmu dari Nabi SAW langsung dipraktikkan. Dan subhanallah betapa berharganya ilmu itu. Di saat kita belajar langsung kita praktikin. Akan betul-betul pada tempatnya. Ya. Ilmu itu kalau dipelajari dan diamalkan akan menjadi penjaga bagi pemiliknya. Dan kita harus faham teman-teman sekalian. Ilmu agama ini jauh lebih kita butuhkan daripada minuman pada saat kita haus. Makanan pada saat kita lapar, tempat tidur pada saat kita ngantuk, ya, capek misalnya, obat pada saat kita sakit. Karena ilmu agama ini akan mengajarkan kepada kita dan memandu kita, ini makanan yang boleh, ini makanan yang tidak boleh. Ini tempat tidur yang boleh, ini yang tidak boleh. Ini obat yang boleh, ini obat yang tidak boleh. Maka kita lebih butuh itu daripada semua kebutuhan kita. Oleh karena itu, Nabi SAW mewajibkan menuntut ilmu. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim.
Faedah yang kedua, bagaimana seorang istri boleh bersedekah kepada orang-orang terdekatnya, terutama suaminya. Atau secara umum, boleh muslim bersedekah kepada orang-orang terdekatnya. Dan secara khusus, boleh istri bersedekah buat suaminya. Ini bab khusus di sini. Tentu yang umum adalah suami yang bersedekah pada istrinya, gitu kan? Karena dia dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah, gitu kan? Dan Nabi SAW mengatakan, semua akan dihitung sedekah, termasuk ya sepotong makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Itu akan menjadi pahala yang besar. Akan menjadi pahala yang besar. Oleh karena itu, kita harus ya memahami baik-baik kalau suami punya kewajiban untuk memberikan istrinya. Tapi ada kasus khusus, yaitu di saat suami justru tidak mampu, orang miskin, tapi karena soleh, maka oleh seorang wanita kaya dipilih sebagai suaminya. Karena yang dia sedang kejar adalah keimanannya, ilmunya, kesolehannya. Dan ini adalah pilihan yang sangat bagus. Boleh. Nah, pada saat itu, mungkin suami akan berikan nafkah semampunya, atau si istri tanazul an haqqha, atau dia tidak butuh lagi haknya dia, yang merupakan nafkah, dia mengatakan pada suaminya, karena kamu tidak mampu, gak usah berikan saya nafkah. Udah, kita tinggal bersama di rumah saya, makan dengan saya, segala macam, pokoknya saya yang tanggung semuanya, gitu kan. Yang penting kamu bisa menjadi suami saya, membimbing saya, dan juga menjadi ayah anak-anak saya nantinya. Bisa. Itu boleh. Itulah yang terjadi pada Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anha, tokoh kita ini. Dia memilih Abdullah bin Mas'ud yang miskin, ya. Karena Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang sangat miskin. Beliau seorang pengembala domba di Mekah, dan di Madinah pun tinggal di Sufa, di sebuah tempat di belakang rumah Nabi SAW, bersama dengan orang-orang miskin yang mau menuntut ilmu, gitu kan. Nah, di sini ya, hukumnya boleh. Terbukti Zainab ya, pergi ya, kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi. Kebetulan juga ada wanita Ansar yang lain yang juga butuh itu. Dia juga orang kaya, suaminya juga dia ingin sedekah pada suaminya. Apakah boleh gitu? Maka sudah jelas tadi di hadis jawaban Nabi SAW, kalau mereka lakukan maka akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim atau kekerabatan. Bagi suami di sini, ya kalau ibu sedekah pada suami atau ibu berikan hadiah pada suami, ibu akan dapat dua pahala. Pahala sedekahnya dan pahala kekerabatannya. Tentu suami juga sama. Pada saat dia berikan kepada istri, dia dapat pahala sedekahnya, dia dapat pahala ya, kekerabatannya. Itu juga anak pada orang tua pada anak, saudara pada saudaranya, paman pada ponakannya, ponakan pada paman dan tantenya, sepupu dengan sepupunya. Semua yang punya hubungan kerabat akan sama mendapatkan ya pahala yang melimpah gitu. Pelajaran yang ketiga dari hadis, teman-teman sekalian, atau faedah yang ketiga, bagaimana seorang suami punya kewajiban untuk menjaga wibawahnya dan menolak semua syubhat. Ya, tentu istri juga sama, tapi suami di sini harus lebih menjaga. Diambil dari potongan bagaimana waktu Zainab radhiyallahu anha dari hadis ini mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW telah memerintahkan kami para wanita bersedekah, dan saya temukan Anda adalah orang yang miskin. Kalau coba datanglah kepada Nabi, garis bawahi kalimat ini ya, coba datanglah kepada Nabi, tanyakan ya, apakah kalau saya berikan kepada Anda sudah termasuk dalam apa yang beliau anjurkan untuk sedekah? Kalau tidak boleh pada suami, maksudnya saya akan berikan kepada orang lain. Tapi apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Pergilah kamu ke sana. Maksudnya seakan-akan beliau mengatakan, jangan saya. Nanti di mana wibawa saya gitu ya. Masa yang mau sedekah kamu saya yang nanya gitu kan. Dan juga untuk menipis syubhat. Kalau Abdullah bin Mas'ud yang pergi datang kepada Nabi dan menanyakan, lalu Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepada istrimu, boleh dan begini dan begitu. Zaman itu belum ada media. Bisa saja syaitan masuk kepada Zainab mengatakan, mungkin karena Abdullah bin Mas'ud ingin menerima sedekah dari saya.
Makanya dia bilang Nabi boleh. Walaupun ini tidak terjadi ya, tapi ada kemungkinan pintu itu terbuka. Maka Abdullah bin Mas'ud menepis itu. Sambil mengatakan, seakan-akan beliau bilang, kan yang punya hajat adalah kamu. Lebih baik dan kamu yang punya harta. Apalagi kamu ingin bersedekah kepadaku. Kalau aku yang bertanya, seakan-akan aku yang mengejar sedekah itu. Aku tidak butuh kok. Tidak kamu berikan pun aku tetap hidup gitu. Maka lebih baik kamu yang pergi ke sana. Makanya Zainab sebagai bentuk patuh pada suaminya dan sudah memahami kekhawatiran Abdullah bin Mas'ud ini, tercoreng wibawahnya, harga dirinya, dan juga nanti malah ada pintu-pintu syubhat, maka dia yang pergi bertanya kepada Nabi SAW. Nah, ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat yang bisa diambil adalah bolehnya kaum wanita bertanya tentang agama kepada kaum laki-laki. Ya, tidak masalah bertanya kepada seorang ustadz. Yang penting jangan ada pelanggaran agama, karena ustadz juga manusia, gitu kan. Bertanya tentang hukum boleh. Seperti sini Zainab dan salah orang wanita Ansar datang ke rumah Nabi bertanya. Ya, tapi bukan berduaan di satu ruangan misalnya, ya. Tapi bertanya secara umum di media misalnya, ya. Bahkan boleh bersuara, tidak masalah. Di sini Zainab bersuara, bertanya. Dan banyak di antara sahabiat Nabi bertanya dengan suara. Ya. Seperti kasus wanita yang mengatakan, saya adalah utusan para wanita di Madinah ya Rasulullah. Di masjid beliau bilang itu. Ya. Lalu beliau bertanya. Pertanyaan yang dibutuhkan ya, oleh perempuan tersebut, dan banyak riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini yang ketiga, bagaimana seorang suami menjaga harga dirinya dan juga menepis syubhat-syubhat ya, secara khusus ini ya, karena istrinya lagi mau bersedekah kepada dia, maka dia suruh istrinya yang datang. Dan yang keempat tadi, bolehnya seorang wanita bertanya langsung masalah agama ya, kepada ahli agama tentunya ya, bukan kepada semua orang, ahlinya. Faedah yang kelima yang bisa diambil juga adalah bagaimana untuk membahasakan santun ya, kepada orang yang dihormati. Dalam bahasa Arab kita bisa menggunakan damir mukhatab atau damir jamak. Maksudnya mukhatab itu untuk satu orang, jamak itu untuk banyak orang. Di sini perhatikan potongan perkataan Zainab kepada suaminya, wa illa saraftuha ila ghairikum. Artinya, kalau seandainya tidak boleh saya sedekah kepada Anda, maka saya akan alihkan kepada selain Anda. Tapi di sini digunakan ghairikum, ya. Dia bukan mengatakan ghairika, selain kamu saja. Nah, ini bentuk penghormatan, ya. Seperti misalnya kita bicara dengan guru kita atau orang yang kita hormatin, dia satu orang. Kalau kita mau mengatakan dalam bahasa Arab, apa kabar Anda? Kita mengatakan kaifa haluka. Bagaimana kabar Anda? Tetapi kita boleh mengatakan untuk bentuk penghormatan kaifa halukum. Padahal sebenarnya kum ini untuk jamak, untuk rame-rame, 3 orang ke atas. Tapi kita boleh gunakan ini sebagai bentuk penghormatan. Ya, ini kurang lebih juga pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Pelajaran yang keenam, potongan perkataan Zainab tentang Nabi SAW, ya, bahwasanya Nabi SAW ulkiyat alaihi al-mahabah, artinya dia diberikan ya perasaan wibawa, sehingga orang itu segan. Maksudnya apa? Kami kaum wanita ini tidak mudah untuk langsung berbicara dengan Nabi SAW. Tidak mudah berbicara dengan Nabi SAW secara langsung. Dan ini penting ya. Bagi kaum laki-laki, tidak boleh sembarangan ngomong sama perempuan. Sehingga perempuan itu segan dengan dia. Terutama yang bukan mahramnya. Ya. Dan secara khusus lagi para tokoh-tokoh agama. Karena kalau mereka melakukan pelanggaran agama, karena terlalu supel, terutama dengan lawan jenis, ya, duduk ngakak-ngakak,
ya tepak-tepukan, pelanggaran agama terjadi. Apalagi sampai pada tingkat berduaan, sampai pada tingkat akhirnya berzina. Maka ini kan mencoreng agama. Iya, kalau Allah tutupin aibnya, kalau Allah expose bagaimana? Nanti orang akan mengatakan, tuh orang yang beragama pun begitu. Nah, ini gak boleh dibiarkan. Harusnya Allah memberikan Anda kemuliaan ilmu agama, Anda lebih menjaga tentunya. Dan ini jauh lebih baik. Ya, kayak saya biasa di pengajian, pengalaman saya pribadi, di saat ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz mau bertanya tapi suaranya saya lihat kecil, saya langsung yang kerasin suara. Iya, silakan Bu, biar orang lain juga semua pada dengar gitu. Ini poin untuk menutup pintu-pintu ya, yang tuduhan-tuduhan yang kurang baik ya. Sedangkan kita sudah coba menjaga saja nama baik, menjaga wibawa, masih ada saja orang yang coba menyebarkan fitnah dan berita bohong, bahwasanya begini dan begitu ya. Nah, ini yang terjadi. Tapi kita tidak usah pedulikan tentu kalau ada yang berkata begitu, karena asal kita tidak melakukannya. Allah Maha Kuasa nanti menepis dan memperbaikinya gitu ya. Nah, ini pelajaran juga yang bisa diambil. Dan yang ketujuh yang bisa kita ambil pelajaran adalah bolehnya seseorang dai, seorang alim ya, itu memiliki seorang sekretaris, pendamping yang membantu dia. Contoh kasus Bilal di sini radhiyallahu anhu. Beliau menjadi pendamping Nabi SAW. Nabi nggak buka pintu langsung. Dia mendampingi, mewakili Nabi buka pintu. Dia mewakili juga menyampaikan pertanyaan Nabi. Pertanyaan kepada Nabi dua wanita ini. Dan kemudian dia juga yang, Bilal pun yang menyampaikan pesan Nabi SAW. Jadi Nabi nggak perlu keluar. Mungkin pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil adalah bolehnya seseorang, ini yang ke-7 dan ke-8 ya, bolehnya seseorang menanyakan, dai menanyakan nama orang yang sedang bertanya. Walaupun itu perempuan, tapi di depan umum. Gitu kan. Waktu Zainab titip pesan kepada Bilal, tolong tanyakan kepada Nabi dan tidak usah sebutkan nama kami. Maksudnya bukan kamu bohong, tapi kalau tidak ditanya jangan sebutkan nama kami. Karena Nabi tanya, maka Bilal jawab. Yang satu Bilal tidak tahu namanya, wanita dari Ansar. Yang satu Zainab. Nabi Bilal mengatakan Zainab ya Rasulullah. Berarti kan Nabi masih tanya, Zainab siapa? Karena banyak orang yang namanya Zainab di Madinah. Termasuk ada anak Nabi sendiri namanya Zainab. Ada istri Nabi juga namanya Zainab. Maka Bilal mengatakan Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Nah dengan begini, dengan Nabi bertanya, Nabi lebih faham juga siapa yang sedang bertanya. Ya, ternyata memang Nabi tahu istri Abdullah bin Mas'ud orang kaya. Maka ini boleh dijadikan sebagai sebuah pelajaran juga dari hadis ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan insya Allah 2 buah hadis atau 3 buah hadis, maaf, tersisa di bab ini. Namun hadisnya pendek-pendek, hanya banyak sekali pelajaran bisa kita ambil tambahan tentunya. Jadi kita sudah jelaskan dari hadis yang pertama ada 8 buah faedah. 8 buah faedah ya. Sekarang kita akan masuk ke hadis kedua dengan sanad hasan sahih. Urutan 892 dari Al Belajar ya. Hadis kedua dengan sanad hasan sahih urutan 892 dari Awal Belajar berbunyi dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, As-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'ala dzir rahimi ithnatan sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin adalah dinilai 1 sedekah. Sedangkan kepada kerabat ada 2 nilai, yaitu sedekah dan juga mendapatkan pahala jalinan silaturahim. Hadis ini riwayat An-Nasa'i juga At-Tirmidzi dan dia menghasankannya. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahih keduanya, serta Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Dan lafaz Ibnu Khuzaimah, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'alal qaribi sadaqatani sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin adalah 1 nilai sedekah. Dan kepada kerabat ada 2 nilai sedekah, yaitu sedekah dan jalingan silaturahim. Hadis kedua ini
memberikan pelajaran tambahan buat kita. Tentunya mirip dengan potongan akhir hadis dari hadis pertama. Pesan Nabi SAW kepada Zainab dan wanita Ansar tadi, kalau dia keduanya memberikan sedekahnya kepada suami, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Kalau orang baca hadis pertama, maka orang fahamnya adalah yang dimaksud suami, karena kasuistik. Nah, hadis kedua ini memberikan kita tambahan informasi bahwasanya walaupun selain suami, siapapun yang punya hubungan rahim, mahram atau bukan mahram, ya. Apakah itu ayah, ibu, kakek, nenek, semua mahram kita, paman, tante, saudara-saudara, ponakan, ya. Anak dan cucu ke bawah, suami istri, ya. Ini mahram. Ada orang yang punya kekerabatan tapi bukan mahram, seperti misalnya ipar, sepupu, ya. Ini semuanya sepupunya orang tua, ya. Maka ini semua masuk. Yang penting punya hubungan kekerabatan, maka akan mendapatkan keutamaan ini. Dan subhanallah, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini juga. Jadi kita cuma tambahkan faedah yang ke-9 berarti ya, lanjutan daripada faedah daripada hadis. Yang pertama tadi karena kita sebutkan 8 faedahnya. Dan ini karena satu bab kita satukan saja. Faedah yang ke-9 dari seluruh bahasan hadis 1 dan 2 ini, yang diambil dari hadis kedua, yaitu kalau setiap orang fokus bersedekah kepada sanak kerabatnya, maka ini luar biasa. Mungkin tidak akan ditemukan ada orang miskin, ya. Karena dengan hikmah Allah SWT di setiap keluarga ada saja orang yang mampu, ada yang tidak mampu. Sehingga tidak perlu kerabat dia miskin cari dari orang lain. Orang kerabat kayanya ada, gitu kan. Dan kerabat yang kaya tidak butuh cari orang lain, dia tinggal cari kerabatnya yang miskin. Walaupun, sekali lagi, walaupun orang dianjurkan juga bersedekah secara umum. Dan dari potongan hadis Nabi SAW dan sedekah kepada orang miskin adalah sedekah. Maksudnya dinilai pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedahnya. Kemudian kita masuk ke hadis yang ketiga. Sahih di gairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan sekaligus saya baca dengan hadis keempatnya nanti karena satu jenis hadisnya ya. Dan ini akan menambah faedah kita yang ke-10 insyaAllah. Hadis ketiga sahih di gairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, urutan 893 dari awal belajar berbunyi dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sadaqati ayyuha afdal. Qala 'ala dhir rahimi ala dhirrahimil kashih. Artinya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah yang paling utama. Maka kata Nabi SAW, sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambungnya atau di hatinya. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tabarani, dan sanad Ahmad Hasan. Yang dimaksud dengan al-kashih dalam hadis, potongan hadis, yaitu yang menyembunyikan permusuhan di dalam hatinya. Maksudnya bahwa seutama sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan dalam hati. Hadis keempat mirip dengan ini, dengan sanad sahih, urutan 894 dari awal belajar berbunyi dari Ummu Karthum binti Utbah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, afdalu sadaqati sadaqatu ala dzirrahimil kashih. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambungnya atau di hatinya. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan rawi-rawinya semua ada dalam kitab As-Sahih. Ibnu Khuzaimah juga Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Muslim. Subhanallah, hadis ini langsung secara jelas terlihat sudah bisa memberikan pemahaman kepada kita. Dan kita tarik faedah ke-10 dari total hadis yang kita pelajari, 4 buah ya. Hadis ketiga, hadis keempat ini memberikan faedah kita yang ke-10 kalau kita sambung 8 faedah dari hadis pertama, satu faedah dari hadis kedua, dan satu faedah lagi dari hadis 3 dan 4. Yaitu justru anjuran bersedekah yang paling afdal kepada orang yang punya permusuhan dengan kita.
Apa kira-kira hikmahnya? Hikmahnya ternyata sedekah itu bisa melunakkan hati. Bisa memberikan penyadaran kepada dia. Karena permusuhan itu seringkali dibubuhi oleh syaitan. Seakan-akan itu adalah kebencian. Orang yang dimusuhi ini pasti juga akan memusuhi saya. Pasti juga akan jahat pada saya. Saya sudah terlanjur jahat sama dia, sudah saya jahat aja selamanya. Pada saat orang yang sedang dimusuhi itu justru berbuat baik, mengirimkan makanan, berbagi pakaian, ya, berbagi ya, undangan, kalaupun ada acara diundang, kita balas keburukan dia dengan kebaikan, itu justru akan menjadi penyebab hidayahnya. Dan justru itu pahala yang paling puncak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mirip dengan peringatan Nabi SAW ya, tentang afdal pahala dalam silaturahim. Beliau mengatakan kepada seseorang yang bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada kerabat saya, ya, kalau saya hubungi mereka, mereka putus saya. Ya. Apapun mereka tidak mau berhubungan. Kata Nabi SAW, kalau begitu berarti mereka seperti memegang jamrah atau batu bara dari api neraka. Tapi kalau kamu silaturahim dengan dia, justru itu afdal pahalanya. Engkau menyambung hubungan kepada orang yang telah memutusmu. Karena orang yang tidak memutus hubungan sama kita mudah untuk silaturahim. Orang seperti ini justru jadi PR buat kita. Ya. Maka jangan pernah memusuhi orang yang memusuhi kita. Gak usah, gak perlu. Kita biasa aja. Bersihin hati kita dari dia. Dari kejahatan dia. Jadi kapan dia tobat, kapan dia minta maaf, kita mudah sekali menerimanya. Itu ada pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemuliaan Islam, teman-teman sekalian. Ya. Selalu kita menjadi orang yang baik. Dan selalu kita jadikan orang lain, walaupun itu kekurangan dan kesalahan dia, sebagai ajang pahala buat kita. Semoga Allah